Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita masuk dalam renungan kita sehat, kita kuat, dan salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Yuk kita angkat pujian segala perkaraku. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia pembela saudara yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, lah pembelaku. Tuhan terima kasih kalau pembela yang luar biasa. Diriku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh haleluya Bapak, terima kasih, terima kasih. Segala perkaraku ku serahkan padamu, lah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin, amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Amin, kami percaya Bapa. Amin, amin. Tiada yang dapat merendahkanku. Amin, kami percaya. Bila Kau yang membuka Tuhan Yesus, kami percaya ketika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satupun manusia yang bisa menutup dan menghalang-halangi semuanya yang baik yang dari Engkau. Dan ketika Engkau yang mengangkat setiap kami anak-anak-Mu Bapa, tidak ada satupun yang bisa merendahkan dan mempermalukan kami Bapa. Dalam nama Yesus. Dan ku amin, amin, kami percaya Bapa. Bila Kau yang membuka pintu ya Tuhan, ada satupun dapat menutupnya. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkan. Merendahkanku. Berikan
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa kami bersyukur, Bapa kami berterima kasih. Perhatianmu dan cintamu sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ketika Engkau yang membuka pintu bagi kami, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika Engkau yang mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami ya Bapa. Kami yakin, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Bapa terima kasih, berbicaralah Engkau bagi kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan menuntun dan mengajari kami untuk kami hidup berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berkenan di hadapan-Mu, dan pengajaran firman-Mu selalu mendidik kami Tuhan. Biarlah kami Engkau mengertikan dengan segala apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tetap membaca ya. Ini saya mengambil di dalam 1 Raja-Raja 21 lanjutannya. Ini ya ayat 11 sampai ayat 19. Di sini ini berbicara orang-orang itu mengikuti apa yang menjadi perintah Isabel dari ayat 11 sampai ayat yang ke-19 ini. Jadi Isabel itu memberikan nasihat kepada suaminya. Setelah dari suaminya nasihat ini diberikan, maka suaminya mengikuti. Dan suaminya kan seorang raja, dia memerintahkan kepada rakyatnya. Di ayat 11 dikatakan orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot untuk duduk paling depan di antara rakyat. Jadi rencana-rencana Isabel itu semua diikutinya. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Coba bayangkan. Waduh, Isabel ini jahat sekali. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab. Nah, ini akal-akalannya Isabel, perintah yang salah ini ya. Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Lulu ya. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Serakah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya. Mulai Nabi Allah disuruh untuk bertindak. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Kan kenal mereka sama Ahab ini, kenal sama si Elia. Masih ingat ya firman itu? Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, kepada Ahab demikian. Pesan dari firman Tuhan kepada Elia. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga.
Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Haleluya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti. Maka dari itu jangan saudara, Bapak, Ibu takut untuk menghadapi banyak hal yang bertentangan dengan keinginanmu, yang bertentangan dengan cita-citamu. Ada amin? Karena semua akan masuk di dalam dosa ketika kita memakai keegoan kita sendiri, kita memakai pikiran kita sendiri, kita memakai jalan kita sendiri. Hidup dalam dosa adalah kehidupan yang sangat menderita. Terjadinya ini di ayat 19 ini karena dosa dari si Ahab, ya. Dari si Ahab, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot. Begitu Nabot dilempari batu, dia berdarah-darah, anjing datang berkerumun untuk menjilat darahnya. Nabot, waduh ini yang lesat, ini yang lesat. Apa kata Tuhan? Di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kita akan lanjut ya, nanti kita akan lanjut terus firman ini. Jadi nyambung ya pembacaan, tetap di 1 Raja-Raja 21. Jangan sampai dosa melahirkan dosa. Hidup dalam dosa adalah kehidupan yang sangat menderita. Mengapa menderita? Karena hidup seperti itu akan membuat hidup kita direndahkan dan juga dipermalukan. Malu nggak kira-kira? Malu. Nanti siapa yang akan menghormati? Nanti kita lihat aja siapa yang akan membunuh itu. Alkitab berkata, dosa merendahkan derajat dan martabat kita, tetapi kebenaran akan mengangkat manusia hidup dalam kemuliaan. Kebenaran, tetap kebenaran. Dan orang yang hidup benar pasti dipermuliakan oleh Tuhan. Saudara mau hidup benar atau mau hidup tidak benar, pilihan ada di tangan saudara sendiri. Kalau saya mau hidup benar, apapun yang terjadi, saya tetap bersyukur, saya tetap menerima, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah untuk dimuliakan, maka manusia harus bisa menyalipkan segala keinginan dagingnya, yaitu termasuk ketamaan dan keserakahan. Amin. Kalau kita sudah punya ya sudah, dan kalau orang itu tidak memberikan ya sudah, jangan dipaksa dengan akal-akalan dan yang lain sebagainya. Mungkin saudara bertanya, mengapa hidup dalam dosa akan direndahkan dan dipermuliakan? Saya pelajari ya, minimal ada 4 hal akibat dari dosa ini. Hal yang pertama, dosa akan menuntun orang pada kegagalan. Kalau kita perhatikan orang yang hidup dalam dosa, maka ujung-ujungnya pasti kegagalan. Itu karena dosa, Bapak Ibu. Orang-orang yang hidup dalam dosa pasti gagal. Tapi kalau orang itu hidup dalam kejujuran pasti berhasil. Itu sudah nyata gitu ya, nyata sekali ya. Kalau seseorang hidup dalam dosa, maka tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan gak mau menyertai dia. Yang menyertai dia adalah setan, dan setan itu hanya sementara, dan ketika setan yang menuntun itu meminta balasannya. Kalau Tuhan yang menuntun, yes oke, gak ada balasan apa, meminta imbal balik apa-apa. Yang pasti berkat Abraham, Ishak dan Yakub disertakan kepada orang-orang yang dia kasihi. Jadi kita boleh saja orang pintar dan berpengalaman hebat dalam bidang kita, tetapi kalau kita hidup dalam dosa, maka pasti yang kita lihat dan alami adalah kegagalan demi kegagalan. Jika hari-hari ini engkau sendiri merasa gagal dalam melakukan apapun, segera datang pada Tuhan. Sebaliknya, kalau saudara sedang merasa sukses, maka jangan tinggalkan Tuhan. Karena sukses dan Tuhan adalah 2 hal yang harus berjalan bersama-sama. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti sukses. Kalau kita sukses dan tidak dekat pada Tuhan, maka kita pasti gagal. Jangan buka pintu untuk dosa menguasai hidup saudara. Amin. Jadi saudara harus tetap di dalam kerendahan hati dan selalu ingat dengan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, ucapkanlah syukur akan hal itu.
Yang kedua, dosa akan menyeret manusia pada kehancuran. Sekaya apapun seseorang, tetap kalau dia hidup dalam dosa, maka pasti ada bidang-bidang dalam kehidupannya yang hancur. Misalnya keluarganya hancur, rumah tangga dan anak-anaknya hancur, ketenangan jiwanya hancur, hubungannya dengan Tuhan hancur, pelayanannya hancur. Paham ya, di situ dosa akan menyeret manusia ke dalam kehancuran. Untuk itu kalau kita mengerti, takutlah akan dosa, hindari dosa supaya hidup kita tidak hancur. Dosa akan membuat manusia hidup tidak tahu malu. Waduh, Paulus mengajak kita untuk hidup sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Paulus sudah mengingatkan kepada kita. Kenapa? Akibat dosa, maka manusia seringkali sudah tidak peduli dengan kesopanan, carpe diem, berani, tidak sopan sama sekali. Orang-orang yang tidak sopan, pegawai sekalipun yang tidak sopan itu dia sudah mulai masuk di dalam dosa kebohongan, dosa perzinahan, kita tidak mengerti, dosa ketidakjujuran. Dosa apalah, pokoknya dosa. Maka dari itu hindarilah mereka yang banyak sekali berbuat dosa dan yang tidak membuat damai dalam hidupmu. Itu supaya apa? Supaya dosa tidak terimpartasi kepada saudara dan saudara hidup benar-benar hidup damai dan diberkati. Semakin engkau akan diberkati ketika engkau berani untuk melepaskan dosa dari orang-orang yang berdekatan dengan saudara ini. Karena di sini sudah jelas sekali orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berdosa. Seperti apa, Bu? Yang seperti dikatakan hidupnya sudah tidak sopan seperti pada siang hari, dalam pesta pora dan kemabukan, dalam percabulan dan hawa nafsu, dalam perselisihan dan iri hati. Itu sudah masuk dalam dosa. Maka dari itu hindarilah mereka, karena mereka itu dipakai setan sebagai cara untuk apa? Untuk mencuri damai sejahtera di rumah anak-anak Tuhan. Maka dari itu buang dan hindari mereka. Faham dengan apa yang saya katakan? Jangan ada ketakutan dan jangan ada kecemasan serta kekhawatiran, tetapi biarlah saudara benar-benar, bila Tuhan yang membuka pintu tidak ada yang bisa menutupnya. Bila Tuhan yang sudah mengangkat engkau tidak ada yang bisa merendahkannya. Dosa akan membuat orang tidak lagi berjalan dalam akal sehat. Kalau seseorang sudah hidup dalam dosa, maka akal sehatnya seperti sudah tidak jalan. Nah, kalau kita hidup dengan orang yang akal sehatnya tidak jalan, kira-kira gimana? Ikut depresi enggak? Ikut stres enggak? Ya ikut stres lah. Yang sana stres dengan perbuatannya, dengan tutur katanya, dengan perilakunya. Saudara yang sehat ini jadi ikut stres juga gitu. Mending kita menghindar dari sana. Bagi dia apa yang menyenangkan itu saja yang dia lakukan. Jadi yang seneng-senengnya dia aja yang dia lakukan. Untuk yang lain tidak mau nureken gitu ya katanya. Zaman sekarang orang muda sekali jatuh dalam pergaulan bebas, hidup terikat narkoba dan melakukan seks bebas. Ini yang saya katakan bahwa waktu setan bekerja, jangan berikan kesempatan yang sedemikian ini. Hindari dari segala kemabukan itu, baik mabuk cinta, baik mabuk uang, baik mabuk apa sajalah ya, hindari itu ya. Nah, waktu dosa menguasai, maka akal sehat manusia dimatikan, sehingga manusia cenderung bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya tidak lagi berpikir panjang menggunakan akal sehatnya, tetapi semua dia pergunakan dengan akal liciknya. Mulai ada ketidakjujuran, mulai ada dusta, mulai ada, kalau sudah tidak jujur gimana? Semuanya tidak menjadi jujur dan tidak akan menjadi berkat. Amin.
faham dalam hal ini. Pengajaran yang diberikan hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah kehidupan sehari-hari di setiap rumah tangga masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, camkanlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini, bahwa dosa akan merendahkan dan mempermalukan. Untuk itu saya nasihati, jangan sampai engkau bergumul dan bergaul di dalam dosa. Lepas dari sana, ingati dan hindari dosa-dosa ini. Haleluya. Paham dengan firman yang saya sampaikan, paham dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Firman yang luar biasa yang mengajarkan kepada setiap kami. Dan kami mau terus berhikmat Bapa, di dalam nama Yesus. Cinta kasih dan anugerah yang besar Tuhan boleh kami terima dengan sukacita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan mau dinasihati bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.